Jadi investasi itu mengapa kok sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya? Karena itu tadi adanya investasi mesti nanti ngefeknya adalah lapangan pekerjaan. Nah, kemudian mata pencarian baru kan. Nah, kemudian kesejahteraan tadi itu pertumbuhan ekonomi. Jadi makanya multi efek player nih. Kalau ada wirausaha baru, mesti ada proyeknya berapa, mesti kan ada penyerapan tenaga kerja. Halo kawan Merdeka dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, Ibu Retno Syafariati. Iya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Mas Alan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mau ngobrol-ngobrol di podcast kita ya Bu. Kali ini saya mungkin akan menanyakan terkait sekilas lah peran Dinas DPM PTSP ini di Kabupaten Wonosobo itu seperti apa Bu? Terima kasih Mas Alan. Jadi DPM PTSP itu membantu Bupati di urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Okay. Di situ kita mengkoordinatori. Nah, jadi investasi yang ada di Wonosobo, kemudian pelayanannya seperti apa, ini menjadi tugas kita. Ya, kebijakan-kebijakannya yang akan dibikin seperti apa dan sebagainya kita kawal ya. Kemudian kita buat regulasinya, kemudian kita laksanakan, kita kawal. Iya. Kalau kondisi di Wonosobo terkait perizinan dan iklim investasi di Wonosobo itu seperti apa Bu sekarang? Alhamdulillah ya, target investasi tentunya setiap tahun mesti ditingkatkan ya, dari BKPM, kemudian dari DPM PTSP provinsi ya target, dan alhamdulillah juga setiap tahun kita bisa mencapai target ya. Karena apa? Karena memang kita semua berupaya. Jadi investasi itu tidak hanya DPM PTSP saja tentunya, karena kita tahu sektor unggulan Wonosobo itu adalah agrowisata. Jadi memang sektor pertanian, dan sektor pariwisata ini menjadi andalan. Dan alhamdulillah seperti kita ketahui pada saat COVID memang semuanya terjadi penurunan, tetapi setelah itu ini sudah mulai berangsur-angsur terus naik, dan kita bisa lihat juga, realnya yang ada di lapangan. Bahwa kunjungan wisata di sektor pariwisata kan juga semakin tinggi ya. Nah, itu tidak hanya terus dilihat dari situ, tetapi ini multi efek playernya, UMKM-nya bangkit. Investasinya kan di sektor perdagangan nih ya, UMKM-nya. Kemudian tadi itu banyaknya sarana pendukung penginapan. Ya kan? Mulai dari ada yang glamping, ada yang sampai dengan hotel ya, homestay dan sebagainya. Lah ini kan wisatawan datang, otomatis dia pengen nginep, dengan berbagai atraksi daya tarik wisata yang ada. Nah ini banyak investor yang masuk, ataupun banyak pelaku usaha dalam lokal di kita yang mendirikan usaha. Ini kan berarti mereka menciptakan wirausaha baru, jenis-jenisnya untuk pendukung. Ini tadi potensi unggulan, seperti itu. Demikian juga dengan pertanian. Pertanian ini kan ya kita lahannya memang ya luas ya ini tadi, karena menjadi potensi kita. Ini pun juga ada pengolahan hasil pertanian. Ini juga investasi di Wonosobo. Jadi insya Allah kita tahun ini memang lumayan dapat 737,459 miliar itu ya. Nah, dari targetnya kalau dari BKPM sih 200 miliar. Berarti targetnya 200 miliar. Tapi memang ini kita gabungkan dengan usaha mikro. Usaha mikro ya. Kalau BKPM itu targetnya adalah yang di luar mikro gitu. Itu kita dapat juga ya, yang di luar mikro itu LKPN-nya kita dapat 260 berapa miliar gitulah ya. Artinya
dari target BKPM tercapai, kemudian dari target range-nya kita yang 410 miliar juga tercapai. Ya. Jadi keseluruhan itu 737,459 miliar itu. Itu dari sektor apa saja, Bu? Nah, kalau sektornya, kalau di tempat kita banyak ya, biar saya nggak ngarang ya Mas. Iya. Biar akurat ya Bu ya. Yang paling banyak ya, karena semuanya data itu ada di OSS ya. Iya. OSS itu apa Bu? Online single submission. Nah, satu-satunya dashboard ya. Dashboardnya untuk ini untuk diketahuinya kegiatan usaha. Kegiatan usaha. Iya. Dan perizinannya. Itu diterapkan di sini atau di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia kita ya. kan semuanya punya akun nih. Nah, saya akun kepala, nanti ada akun perizinan, ada akun pengawas gitu ya. Nah, di sini di kita ya, ini sejak OSS ya Mas ya, sampai dengan sekarang tanggal 23 April ini rilis sampai hari ini, sampai jam ini itu kelihatan di sini ya. Ini NIB yang kita terbitkan 34.085. Kalau di tahun 2024 kemarin satu tahun itu 11 ribuan. 11.000 ya Bu. Gitu ya. Kemudian tadi itu sebaran apa yang paling banyak? Di Wonosobo itu ini KBLI 10794 itu apa? Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Kerupuk, keripik, ya, nah, jadi dari ini kan kelihatan bahwa itu usahanya usaha mikro ya. Iya. Ya. Kemudian dengan risikonya juga yang tertinggi itu risiko rendah. Risiko rendah malah. Iya, risiko rendah itu ya tadi itu dari sisi keamanan, dari sisi keselamatan, kesehatan, kemudian dari penggunaan sumber dayanya ini risikonya rendah. Tidak terlalu menimbulkan efek-efek yang tadi itu yang untuk keselamatan yang efeknya lebih tinggi ya dan berbahaya itu. Pokoknya singkatnya seperti itu. Jadi kalau proyeknya itu ada 52.967. 52.967. Makanya multi efek player nih. Kalau ada wirausaha baru, mesti ada proyeknya berapa, mesti kan ada penyerapan tenaga kerja. Oh iya. Nah itu, jadi investasi itu mengapa kok sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya, karena itu tadi adanya investasi mesti nanti ngefeknya adalah proyek, ngefeknya adalah lapangan pekerjaan. Nah, kemudian kan mata pencarian baru kan. Nah, kemudian kesejahteraan tadi itu pertumbuhan ekonomi. Jadi ini kemudian mungkin Masnya perlu periksa juga ya, bahwa paling banyak memang masih Kecamatan Wonosobo ya untuk kegiatan usaha. Masih 11.341. Tapi itu di seluruh Wonosobo paling banyak di Kecamatan Wonosobo. Jadi kan kita kecamatannya ada 15 nih. Ada 15 kecamatan. Ini ada ya. Sampai dengan yang terendah itu Kecamatan Kalimbawang. Ya, ya mungkin karena desanya juga sedikit, nih kan. Kemudian juga kecamatan baru gitu ya. Nah, tetapi ini tadi semuanya ada kegiatan usahanya. Ya, dari yang Kalimbawang itu hanya 1.490 proyeknya. Nah, kalau yang Wonosobo 11.341 proyek. Mendominasi sekali ya, Bu. Karena juga mungkin lebih banyak jumlah penduduknya juga ya. Wonosobo ya produktif. Itu ya Mas. Ini berarti investornya ada dari luar negeri juga ya Bu? Jadi kalau data di sini ini ada PMA-nya ya. Nah, coba ini saya lihat ini. Kalau di data update terakhir, ini jumlah perusahaan PMA itu ada 13. Nah, dari 13 perusahaan itu ada 21 proyek. 21 proyek. Nah, kemudian yang dalam negeri ya, tadi kan asing. Itu skala menengah dan besar, itu ada 173 perusahaan dengan jumlah proyek 513 proyek. Nah, tapi kalau yang namanya PMA itu harus 10 miliar ke atas. PMA itu berarti orang luar negeri harus minimal 10 miliar ke atas ya Bu? Skala usahanya yang 10 miliar ke atas gitu. Itu memang sudah ketentuan dari pusat. Kalau luar negeri biasanya apa sih Bu? Produksi apa gitu? Kalau luar negeri ya macam-macam. Ini luar negeri itu di sini ada yang pertanian. Kemudian ada yang bergerak di pengolahan ya, biasanya pengolahan hasil pertanian. Ya, atau bibit gitu juga ada ya. Itu ya pertanian lah ya masuknya ya. Kalau yang potensi kita yang pariwisata ini belum ya, ke luar negerinya belum.
Kalau yang paling potensial dari sektor apa, Bu? Nah, Kalau sekarang kalau ini? yang paling potensial itu kalau sekarang itu tadi berarti mendukung potensi lokal, Lokal, ya kan? ya. Nah, potensi lokal kan pariwisata sama pertanian. Pertanian. Nah, kemudian yang pariwisata, nah ini tadi walaupun mungkin belum ada PMA ya, misalnya bikin wahana baru yang besar, yang seperti di luar negeri lah ya misalnya ya. Kita kalau jalan-jalan ke Singapura ada apa Mas? Apa ya? Apa? Disneyland. Pokoknya wis sing itulah ya. Ono tanaman bunga sing langka sedunia ada semua, tetapi orang kalau ke sana nggak kehujanan kan ada ya. Nah, dan lain-lain lah ya. Wahana-wahana nah itu kan tentunya membutuhkan. Ini kayaknya ini menjadi daya tarik ya di Wonosobo ya. Nah, kalau yang tadi itu yang Masnya sampaikan itu sekarang baru pendukungnya. Jadi tadi itu UMKM yang masih makanya tadi kerupuk, keripik, proyek, makanan, roti, ya, kue basah dan sebagainya. Ini pendukung dari pariwisata tadi. Kalau potensi aircraft itu gimana, Bu? Nah, itu sama sebenarnya belum begitu kelihatan ya. Di sini tuh KBLI-nya belum masuk KBLI yang 10. Ya, 10 top KBLI. Ya. Jadi yang pertanian itu saja masuknya baru ke 10. Yang tadi itu yang di sini kan padahal kan potensi pariwisata dan pertanian ya. Iya. Tapi pertaniannya sendiri itu baru masuknya itu ke top yang ke-10 nih. Nah, tapi masuk top 10 ya, Bu? Iya, masih masuk top 10. Cuman kan yang sebelumnya itu pendukung-pendukung itu tadi. Jadi kedai makanan gitu malahan ya. Kue-kue tadi itu. Kalau pertanian hortikultur sayuran daun ini baru nih masuknya ke ini ya. Ya, jadi memang masih mendukung di sektor pariwisata. Pariwisata. Ya, termasuk alhamdulillah beberapa investor yang akan masuk ini juga mendukung pariwisata. Pariwisata ya Ya, juga ya. jadi biar memperlama lama tinggal di Wonosobo, berarti disediakan penginapan yang representatif, kan? Ekspektasinya mungkin ya harus di atas ya, misalnya dingin berarti harus ada. Nah itu tadi yang siap untuk ya kan, siap untuk bisa membuat investor itu nyaman dan betah, ya kan? Kalau ekonomi kreatif kan masih rendah ya, Bu. Terus apa dukungan dari DPM PTSB ini untuk sektor ekonomi kreatif? Di Kranasda ya, kan? Nah, Ekraf ekonomi kreatif biasanya banyaknya di kegiatan-kegiatan yang memang masih bukan perusahaan ya, tapi kan masih dikelola oleh sendiri-sendiri dalam bentuk perseorangan. Perseorangan nah, rata-rata. Itu mungkin yang perlu kita bina bersama sehingga kalau dia nanti bentuknya sudah badan usaha, ya mungkin akan lebih gampang buat modalnya juga, kan bersama, lebih semangat juga membesarkannya gitu dan jaringannya nanti juga mungkin akan lebih kuat ya. Kan seperti itu sih sudah banyak ya beberapa yang anak-anak muda itu waktu kita fasilitasi perizinan ya Pak Wahana ya di mana di Kecamatan Garung di mana dia bikin desain grafis ya, terus bikin ya beberapa itu ya, tetapi itu tadi baru perseorangan dan skalanya masih kecil gitu ya. Coba kalau sudah menjadi satu komunitas yang lebih besar, nah itu mungkin terstruktur ya, kemudian lebih itu tadi lebih besar gitu, mungkin akan lebih mudah karena yang namanya permintaan itu biasanya dalam jumlah skala yang besar dan berkelanjutan. Nah ini yang Wonosobo belum bisa ada jaminan. Misalnya kita sudah linkkan dengan perusahaan dari luar negeri lah katakanlah atau dari luar daerah, tetapi harus dipastikan ini harus ada terus produknya, terus jangan putus, kualitasnya juga mengikuti standar-standar tertentu. Tetapi yang terjadi ini tadi komitmennya ini tadi di awal, bisa nggak sih kalau misalnya nanti ini
bisa berkelanjutan, sustainable, dan tidak turun kualitasnya. Nah, ini yang agak sulit, Mas. Mempertahankan itu. Kalau bekerjanya tidak bersatu. Tidak bersatu. Ya bersatu pun harus ada komitmen yang kuat. Nah, jadi nanti kita akan bersama lagi dengan Bapeda ya ini ya yang mumpung lagi di awal-awal, nanti strateginya seperti apa untuk investasi yang semakin lebih meningkat, menyatukan beberapa potensi yang ada di Wonosobo, ya kan? Dan tahun ini rencana kita juga akan ada pembuatan peta potensi. Peta potensi ya, Bu? Peta potensi unggulannya di Wonosobo itu apa, sehingga itu tadi lebih siap lagi dengan update data. Kalau ada investor yang masuk, berarti tadi itu datanya sudah fix. Kalau sekarang ya saya masih belum mantap ya. Misalnya saya butuh kopi, ya kan? Berapa? Nah, ketersediaan itu apakah hanya sewaktu-waktu atau bisa terus? Ini kan yang harus kita komitkan dengan perangkat daerah terkait. Oh ini pertanian, berarti dinas pertanian. Nah, pertanian itu juga dengan petaninya tentunya, toh Mas. Dulu sampai ke hilir. Nah, ini harus sudah bisa ada data yang benar-benar siap dipromosikan. Siap cari yang bisa membersamai. Gitu. Kalau UMKM, peran UMKM ini gimana? Ya, kalau UMKM di Wonosobo tadi itu dengan melihat KBLI yang ini tadi yang top ini ya perannya tinggi sekali karena itu tadi. Berarti kurang lebih kan risikonya rendah ini tadi ada 40 ribuan. Kalau berarti keripik-keripik itu UMKM ya, Bu? Iya, kalau di Wonosobo sendiri data dari Dinas Perdagangan kemarin kurang lebih ada 31 ribu UMKM itu di Wonosobo. Namun demikian ya memang yang sudah memiliki nomor induk berusaha baru 38%. 38% ya. Baru kurang 19 ribuan Mas dari yang terdata loh ya. Ini kan berarti potensi nanti kita akan bersama-sama ya fasilitasi. Sebetulnya sih mereka bisa datang ke MPP karena free. Free ya, Bu. Sudah 7 menit lah kalau mereka bawa handphone Android, bawa KTP, nanti kita fasilitasi buatkan. Prosesnya 7 menit ya? Iya, kalau mereka sudah lengkap, nanti kan ditanya usahanya apa, punya apa jenengi alat-alat produksi apa, nanti kan bisa dinilai itu harganya itu kan sebagai ya. Kalau biasanya syarat-syaratnya yang dibawa apa, Bu, biar pada tahu gitu? Itu syarat-syaratnya tadi itu satu hanya bawa handphone Android. Ya, karena nanti ada verifikasi dari OSS masuknya ke nomor itu satu orang itu satu ya. Nanti gunakannya itu. Nah, bawa KTP. Nah, nanti kan disitu nanti baru wawancara dengan kita. Kita itu hanya mendampingi saja. Mendampingi. Kita yang tanya-tanya ibu, jadi usahanya apa, bapak ini usahanya apa, di tanahnya luasnya berapa, ada alat produksi apa, tenaga kerjanya ada enggak, 1 tahun menghasilkan berapa misalnya dan sebagainya. Nanti ketahuan di situ dia masuk ke skala usaha yang apa, terus masukkan ke itu, oh dia berarti nanti KBLI-nya apa dengan resikonya apa, itu sudah ada semua di situ. Nah dari situ dia nanti kalau mau mengakses perbankan atau permodalan yang lain sudah bisa, karena syaratnya itu NIB itu. Nah mungkin karena kebelumtahuan juga dan sebagainya sehingga ya upaya sosialisasi itu masih harus terus kita dilakukan ya, Bu. Kalau tantangan di Wonosobo terkait investasi ini bagaimana, Bu? Jadi kita kan bersaing nih di Jawa Tengah itu, kalau saya lihat sih ya bukan kita ya, masih ada yang di bawahnya kita. Masih ada yang di bawah 200 targetnya investasi kita, mending tahun ini kita 250. Nah kabupaten yang di luar Kabupaten Wonosobo ada yang masih di bawah, tetapi sebagian besar memang sudah jauh di atas kita. Karena apa? Karena ternyata memang industri itu sangat mempengaruhi. Sedangkan di Wonosobo kita nggak punya kawasan industri. Kawasan industri contohnya di mana ya? Semarang, Batang, ya kan? Demak. Nah
kemudian yang di mana sana? Jepara juga pabrik-pabrik banyak. Iya, Pantura. Nah, kan banyak pabrik. Garmen. Karena apa? Ini tadi transportasinya, jaraknya, Mas, itu aksesnya itu loh, ya. Aksesnya gampang. mau ke pelabuhan, mau ke kereta api, mau ke mana lagi jalan tol, mau ke apa? Wonosobo. Nah, kan maksudnya belum ada jalan tol, kereta api juga belum lagi masuk ke sini. Nah, itu mungkin memang menjadi satu kemudahan infrastruktur ya untuk para investor. Kemudian yang kedua, listrik, ya, telepon, air, dan ya ini juga pendukung, ya kan? Kita kan daerah pegunungan, ya, alhamdulillah ya, kita syukuri semuanya. Kita potensinya pariwisata dan pertanian. Cuman kalau industri memang kita enggak. Ya. Nah, Pariwisata dan pertanian. Ya, nggak apa-apa, nanti industrinya berarti yang kita kembangkan industri pengolahan hasil pertanian. Nah, nanti di mana? Ya di daerah-daerah sesuai dengan RT RW ataupun RDTR yang diperbolehkan. Itu seperti itu. Jadi saya tetap semangat ya, gitu. Karena memang potensinya itu memang berbeda-beda. Untuk inovasi, untuk menarik investor dalam negeri maupun luar negeri, bagaimana? Nah, jadi mulai lagi tahun ini kita akan bikin regulasi nih, Pak udah siapkannya. Perda tentang penanaman modal itu sudah. Tapi di sini kan ada insentif dan kemudahan berusaha. Nah, itu akan kita bikin di tahun ini. Peta potensinya ya. Jadi untuk memberikan gambaran, itu juga ada. Nanti kalau dia masuk, dia dapat kemudahan apa ya, dapat apa, bentuknya apa, besarannya berapa. Ini kita sedang rumuskan di tahun ini. Yang dalam konsep salon nanti kalau sudah ada, ini menjadi lebih bisa menarik investor ya. Di samping yang jelas sekarang kita sudah bisa secara cepat memberikan solusi ataupun memberikan gambaran biar cepat cara nih kerja nih Arab investasi bodong seperti apa. Karena apa? Investor datang, dia akan nanya tata ruang, dia akan nanya perizinan apa. Kita bisa panggil teman-teman yang ada di MPP di bawah. Kalau yang dulu kan belum ada MPP, mereka harus ke DPU, mereka harus ke DLH, mereka harus ke Perkimhub. Sekarang di sini ada semua. Satu pintu ya, Bu. Mereka datang langsung kumpul kita. Mereka mau butuh informasi apa langsung kita jawab di situ. Ini sudah beberapa kali. Konsultasi bisa berarti ya, Bu? Ya konsultasi, ya minta difasilitasi, dibuatkan, didampingi izinnya gitu. Terus sampai seperti itu karena memang insya Allah Pak Bupati sudah pesankan untuk kita dibantu kalau ada investor, karena itu nanti akan tadi ya menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu ya. Insya Allah multi efek playernya nanti bisa ini tadi ya menanggulangi kemiskinan. Kan intinya kan itu. Nah, ya Wonosobo ya masih harus berjuang untuk rankingnya biar naik ya, bisa Bu. naik lagi. Ya. Kalau target konkret untuk tahun ini apa, Bu? Untuk tahun ini ke depan. Jadi tahun ini kita kan kemarin kan sudah ada LOI, Letter of Intent. Jadi investor itu kita ikat yang mau berinvestasi di Wonosobo, disaksikan Pak Bupati juga. Jadi mereka ini yang sudah ya kemarin dari T Cipta Kreasi Wisata. Itu mau buat apa, Bu? Popelita lah ya. Di Popelita, ya. Tapi namanya itu. Nah, itu mau bikin mall, Bu? hotel di Wonosobo ya. Sebenarnya itu mungkin sudah kegiatan agak lama ya, tetapi baru akan direalisasi. Kemarin juga ke sini. Putusan dari ownernya ya, sudah diskusi ya, sudah kita bantu. Kemarin pemilihan KBL-nya baru satu. Untuk yang departemen store nggak salah itu ya. Jadi kan nanti ada hotelnya juga. Maksudnya ini tadi itu wisatawan luar masuk, nah ada pusatnya perbelanjaan, mau nginepnya juga, misalnya ibaratnya di situ kan mau di Kalianget. Oh, di Kalianget. Nah
nanti kan depannya juga ada wahana hiburan kan. Misalnya Sabtu Minggu. Di Kalengat itu setiap minggu mesti ada pertunjukan loh Mas. Iya, pertunjukan seni. Jadi nginep akhirnya. Apalagi nanti kalau di situ pas ada balon ya kan. Dan lain sebagainya. Deket, nggak usah kemana-mana. Karena selama ini memang selalu penuh Mas hotel-hotel itu. Kalau ada event-event, hotel itu bookingannya itu penuh. Ya, nah jadi itu tadi ya, temuannya tentunya sudah sesuai dengan ya kelasnya, kelas yang akan dicari oleh para pengunjung ini ya itu. Jadi kita tadi itu investasinya yang sudah kelihatan beberapa di sektor pariwisata. Ada yang mau bikin glamping itu dari Jakarta ke sini, terus ya itu tadi ya pariwisata lagi, terus ada juga yang perdagangan ya Pak Wah, ini kan juga perdagangan rame, otomatis nanti yang jualan juga mesti akan lebih banyak ya. Gitu. Kalau untuk menghidupkan sektor-sektor yang dulu pernah jaya seperti misalnya tekstil, kayu atau jamur itu bagaimana Bu? Jadi itu kembali lagi kami harus bersama dengan Dinas Teknis ya. Kemarin sudah ada pemetaan ya Pak Wahana ya, ikut di kegiatannya DPA Angkatasi Provinsi, itu sektornya juga pertanian Pak Wah ya. Itu nanti kita perdalam lagi ya apa yang sudah dirintis oleh provinsi, nanti kita sambungkan ke Dinas Pertanian. Nah, jadi kita akan bikin potensi itu tadi Mas, kalaupun ternyata sudah tidak dari jamur lagi ya, karena kan itu jamur ya. Nah, tapi kalau karika itu memang masih. Karika masih. Karika itu masih. Kemudian, tapi banyaknya perorangan ya memang ya. Sih ada yang sudah dalam bentuk CV sih sudah ada ya. Nah, ini bagaimana caranya nanti Dieng Jaya ataupun Indofood, ya. Nah, ini yang pertama memang kepastian dulu nih produknya itu tadi, ya kan? Bahan bakunya ini bisa enggak? Para petaninya ini. Nah, nggak sanggup malah gimana ya Bu? Komitmen dari petani itu di bawah siapa? Di bawah kelompok tani, di bawah pembinaan dari Dinas Pertanian. Itu seperti itu. Dan memang harus duduk bersama Mas. Ya, dan insya Allah Bapeda ya kemarin sudah diawali ya Pak Wah ya. Ini untuk membentuk kawasan kemarin, jadi kawasan, ya wilayah-wilayah pengembangan, ya dari kecamatan ini, wilayah ini apa yang akan diunggulkan. Nah nanti misalnya sudah banyak, jamur semua, kopi, apa itu nanti berarti dah clear ini bisa berarti bikin pabrik pengolahan gitu. Jadi nggak hanya jual bahan pangan ini Wonosobo ini, waduh. Kalau cuma jual bahan pangan, itu kita nggak hilirisasi, nilai produknya tidak bertambah. Sehingga itu tadi, nah, ini kan akan seperti itu. Mungkin bisa kurang bersaing dengan kabupaten yang lain. Sementara mungkin perlu kita ketahui ya, mata pencahariannya, lapangan pekerjaannya, tingkat penganggurannya sebetulnya sudah lebih baik daripada tingkat provinsi loh, Wonosobo. Tetapi mengapa kok masih miskin ya? Masih miskin kenapa Bu? Karena apa? BPS kemarin resmi kita diskusi. Ternyata karena kita itu nilainya, sumber dayanya manusia itu stratanya masih SMP, SD, rata-ratanya lama-lama sekolah kan masih itu 6,9. 7 ya, 7 itu nggak ada, 6,9. Sehingga kan masih SD tambah sedikit ya. Nah kalau bekerja dengan lapangan pekerjaan seperti itu, pendapatannya apa lain? Tentunya lain kan dengan yang tamatan SMA ataupun dengan tamatan yang kuliah satu. Nah, makanya harus dibikin kegiatan usaha dengan lapangan pekerjaannya itu nanti menuntut mereka dengan spek tertentu Pak Edi. 6,9 tadi. 6,9 kan tadi kan sekarang kondisi sekarang, makanya ya tamatannya nggak harus ditentu. Coba kalau sudah ada yang kegiatan usaha yang mungkin minimal tamatan SMP,
apa SMA. Nah, tetapi itu jadi jamin mereka sebelumnya mungkin di SMK dulu. Didirikan SMK SKM yang menjuruk dengan kegiatan usaha X ini gitu loh. Nah, misalnya nanti otomatis kan mau nggak mau anaknya jadi dituntut untuk sekolah untuk apa? Untuk mendongkrak rata-rata sekolah. Tapi penciptakan lapangan usaha dulu yang dilinearkan dengan itu tadi SDM-nya, yaitu coba sekarang nih SDM-nya cuman segitu ya lapangan pekerjaannya kan ya sesuai. Nah, nggak usah butuh pekerjaan kan ya, nggak usah butuh itu tadi yang sekolah tinggi-tinggi gitu. Soalnya banyak hotel di sini. Nanti terus lama-lama hotelnya mensyaratkan harus SMK minimal, ya apa SMA atau mungkin D3 dengan tata boga, opo. Nah, karena speknya tinggi, otomatis yang di sini kan wah ini berarti itu sekolah menengah, ya kan? Terus unsipnya juga nanti membuka dengan gimana? Dengan itu tadi jurusan itu SMK-nya juga. Nah itu mungkin yang harus disambung-sambungkan ya. Tentu juga nanti ya, pokoknya semuanya mesti ada manfaatnya, ya. Yang terakhir Bu, untuk pesan untuk investor dan para masyarakat Wonosobo. Kita untuk investor, insya Allah masuk ke Wonosobo kita akan gelar karpet merah, ya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Bupati. Kita akan bantu, ya kita akan bantu seperti yang sudah kita akan fasilitasi, sampai dengan ya mulai dari awal silahkan di sini diskusi dengan dinas terkait, kemudian kemarin itu pemilihan KPL-nya apa sampai kita itu ke pusat, ya kita dampingi ke pusat, ya nggak apa, ya memang semuanya adalah demi kemajuan di Kabupaten Wonosobo, ya untuk kesejahteraan masyarakat juga, karena itu tadi investasi itu linear dengan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat, karena investasi menciptakan ya lapangan pekerjaan. Insya Allah kita harapkan juga lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan pendapatan lebih dari masyarakat sehingga nanti bisa meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan yang ada di Wonosobo. Silakan, kita tidak akan mempersulit, ya, tidak akan apa ya, maksudnya itu tadilah ya menghambat ya. Justru kita akan berupaya untuk membantu. Ya, dan insya Allah itu sudah jadi komit semua selama memang tidak ada yang harus dibayarkan di daerah ataupun di negara, memang harus free. Ya, ya sudah ada banyak, silakan ada adukan, misalnya ada teman-teman kita, ya misalnya yang mau ngurus izin apa-apa dan lain sebagainya, ternyata ya masih ada lain-lain yang tidak sesuai ketentuan, ya pokoknya. Kalau misalnya memang harus bayar, ada SKRD-nya, ada ketetapannya dan sebagainya nih. Insya Allah teman-teman di sini sudah bekerja karena sudah kita ikat semua dengan fakta integritas, dengan termasuk semua penyelenggara. Ini kemarin di MPP tanda tangan fakta integritas 35 organisasi penyelenggara yang bergabung di MPP ini. Di depan juga ada kan itu, karena kita akan menuju ke WBK, jadi zona integritas menuju ke wilayah bebas korupsi. Mohon dukungannya ya teman-teman semuanya, karena memang ya harus seperti itu sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat, nanti berarti akan sepenuhnya ya kan akan meningkatkan investasi. Baik Bu, terima kasih atas waktu.